Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 1. Erlin Nirwanasari NIM 3421039, 2. Tia Firanda NIM 3421011. Akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Salat bagi orang yang sakit. Salat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan. Ketika kita sakit pun kita wajib mendirikan salat. Orang yang sakit tetap wajib salat di waktunya dan melaksanakannya menurut kemampuannya. 1. Yaitu salat dengan duduk. Orang yang sakit mampu berdiri namun tidak mampu ruku atau sujud, dia tetap wajib berdiri. Dia harus salat dengan berdiri dan melakukan ruku dengan menundukkan badannya. Bila dia tidak mampu membungkukkan punggungnya sama sekali, maka cukup dengan menundukkan lehernya. Kemudian duduk, lalu menundukkan badannya untuk sujud dalam keadaan duduk dengan mendekatkan wajahnya ke tanah sebisa mungkin. Tata cara salat duduk. Pertama, kalau tidak sanggup berdiri, boleh mengerjakan sambil duduk, sambil menghadap kiblat. Bila duduknya layaknya duduk di antara dua sujud atau duduk sambil meluruskan kaki, tergantung pada sakit yang diderita. 2. Membaca niat dan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu seperti salat berdiri. 3. Membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek atau surat lainnya di dalam Al-Quran yang dihafal. 4. Ruku dan tumak nina dengan duduk membungkuk sedikit dan membaca doa ruku, gerakan tangannya sama layaknya sholat biasa. 5. Iktidal dan tumak nina dengan kembali ke posisi semula, yaitu duduk tegak dan membaca doa iktidal. 6. Duduk di antara dua sujud tasyahud awal dan tasyahud akhir sama seperti kita mengerjakan salat sambil berdiri. 2. Salat berbaring. Orang yang sakit tidak mampu melaksanakan salat berdiri dan duduk. Cara melakukannya adalah dengan berdiri. Boleh dengan miring ke kanan atau ke kiri, dengan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Tata cara salat berdiri. Apabila seseorang sakit mengerjakan salat dengan berbaring, hendaklah ia menghadap kiblat, yaitu kepala berada di sebelah utara dan kaki sebelah selatan. 2. Membaca niat takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu, sama seperti salat. 3. Bersedekap dan membaca surah Al-Fatihah. Pada saat ruku dan sujud, menggerakkan kepala ke muka. 3. Salat terlentang. Orang yang sakit tidak mampu berdiri boleh melakukan salat dengan terlentang dan menghadapkan kakinya ke arah kiblat, karena hal ini lebih dekat kepada cara berdiri. Misalnya, bila kiblatnya arah barat, maka letak kepalanya di sebelah timur dan kakinya di arah barat. Apabila tidak mampu menghadap kiblat dan tidak ada yang mengarahkan atau membantu mengarahkannya, maka hendaklah ia salat sesuai dengan keadaannya tersebut. Orang yang sakit tidak mampu dengan terlentang, maka salatnya sesuai dengan keadaannya, sesuai dasar firman Allah dalam surat At-Takabun ayat 16. Baiklah, saya Tia Firanda NIM 3421011 akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya Erlin, yaitu ketentuan sholat bagi orang yang sakit. 1. Tetap wajib sholat. Menghadap kiblat seseorang yang sedang menderita sakit tertentu sehingga tidak mampu berdiri atau duduk, maka dia tetap wajib sholat dengan menghadap kiblat. Namun caranya memang agak berbeda dari yang lain. Di antara para ulama, sebagian mengatakan bahwa cara dengan berbaring miring, posisi di bagian kanan tubuhnya ada di bawah dan bagian kiri tubuhnya ada di atas. 2. Orang sakit menjamak sholat. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan orang yang sholat sakit untuk menjamak sholatnya. 3. Tidak boleh mengqosor. 4. Mengganti sholat yang terlewatkan. Sholat fardu ilmu waktu tetap menjadi kewajiban atasnya, hanya saja ketika sakit dan tidak mampu dikerjakan. Sementara tidak perlu dikerjakan, misalnya ketika seorang pasien sedang diperasai yang membutuhkan waktu panjang dan tidak mungkin sholat itu dijamak sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya, landasan hukum bagi orang yang sakit. Orang sakit tetap diwajibkan sholat seperti pada waktunya pada setiap sholat. Hendaklah ia mengerjakan kewajiban sekuat dayanya.
Jika ia merasa kesulitan untuk mengerjakan setiap sholat pada waktunya, dibolehkan menjamak dengan sholat di antaranya waktu akhir zuhur dan awal asar, atau antara akhir waktu maghrib dan awal sholat isya. Sleep on a cycle.